yang disebut tadi natural ya rupanya ya. Ya, baik sambil menunggu ini. Assalamualaikum, ini dari Bu Leni ya, saya bacakan. Bu Leni Nur Cahyani. Assalamualaikum, izin bertanya. Dengan Ibu Leni usia 48 tahun, keluhan haid tidak lancar. Kadang maju mundur, kadang sakit, kadang banyak. Eh, jadi ini ditujukan kepada siapa? Mungkin berdua ya. Silakan. Mulai tentang gejala-gejalanya dari Ibu Leni. Kalau Ibu Leni kurang jelas apa yang mau didiagnosanya ataupun apa namanya tindakannya atau seperti apa, silakan bisa open mic atau di chat. Ya, mungkin bisa menangkap ya, Bu Dokter Syanti. Dia hanya mengeluh gitu ya, baik tidak lancar. Silakan. Bu Leni, bisa ditambahkan eh, bertanya masalah apa ya Bu Leni ya? Ini hanya keluhan saja. Apakah itu tanda-tanda menopause ataupun yang lainnya? Ini kaitannya dengan haid tidak lancar. Baik, silahkan dimulai dari Bu Dokter Syanti ini menjelaskan tadi mungkin baru masuk beliau ya tentang Bu Leni. Nah, keluhannya perut mules sudah 5 hari, tapi belum keluar juga, badan juga demam. Ya, ditujukan kepada siapa nih, Bu Leni? Atau narsum kedua, dua-duanya? Silahkan dari Dok Syanti, silahkan untuk bisa menjawab dulu. Atau ini yang udah. Ya, mohon maaf tadi HP-nya sinyalnya hilang jadi saya Iya. tadi keluar masuk lagi. Oh, Baik, begitu. Ya, ya. ya, ya, eh, silakan. izin menjawab. Jadi tadi yang Ya. dikeluhkan sama Bu Leni memang persis sama tadi yang kita diskusikan di materi ya. Jadi memang berkaitan dengan haid. Ya namanya aja menopause, dia berkaitan dengan reproduksi, siklus haid itu sangat sangat terpengaruh. Memang gejalanya bisa haidnya jadi lebih sering atau bahkan lebih jarang, tergantung kita ada di fase yang mana. Jadi kalau misalkan yang prematur atau early dari apa namanya respon hormonnya bisa maju, tapi kemudian gradually atau secara bertahap dia akan melambat atau bahkan di antara fase-fase haidnya bisa terjadi bercak atau spotting. Kalau dari yang disampaikan oleh Ibu, dari haid yang bisa memendek atau memanjang, volumenya bisa bertambah atau berkurang, itu kemungkinan besar masih normal untuk menopause. Yang perlu digarisbawahi atau dipertanyakan adalah adanya nyeri. Biasanya tidak berkaitan dengan nyeri haid. Kalau memang ada nyeri haid, mungkin perlu dikonsultasikan untuk evaluasi lebih lanjut. Dan atau kalau memang darah haidnya sangat banyak, melebihi normal gitu ya, atau kadang-kadang bahkan sampai menyebabkan anemia atau kekurangan sel darah merah, itu memang sangat perlu untuk dievaluasi. Tidak bisa hanya dilihat dari gejalanya saja. Jadi mungkin perlu ada pemeriksaan tambahan, apakah itu USG atau apa namanya pemeriksaan hormon, pemeriksaan darah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Monggo silahkan mungkin dari Ibu Kamal. Baik. Bu Indria, silakan. Ya, kalau saya sih kayaknya ini lebih ke arah medis ya. Jadi saya kira lebih Betul. tepat Dokter Syanti yang menjawab gitu, Nji. Ya. Ya, mudah-mudahan Bu Leni bisa terjawab ya pertanyaannya. Memang itu tanda-tanda seperti yang tadi dipaparkan tadi ya, persis gitu. Jadi tinggal kita mensikapi. Kayak seperti ini perlu konsultasi dokter ya, Dok Syanti ya. Betul, Ya, sebaiknya mungkin diperiksakan gitu. periksa ya. Baik. Ya. Bu in, Bu Indra itu panggilannya Bu Gama atau Iya, saya biasa ah dipanggil dengan Bu Gama atau oh Gamayanti, oh Nji. ya 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 masalah maaf ya dia Bu Gama ya, kacamata juga kebetulan sama satu alma mater sama saya. Oke, ya Pak. Gila. Baik Bu Gama. Baik
Ada tambahan dari Bu Gama tentang ini kaitannya mungkin dengan holistik, secara holistik begitu ya, Ya, sikap kalau ini. saya Ya. sih dengan keluhan tadi pasti nomor satu perlu pemeriksaan ke dokter dulu, kemudian jangan terlalu cepat cemas ya. Saya kira ini sesuatu yang bisa diatasi lah, dan jangan, yang paling sering saya temui adalah kecemasan karena wah sebentar lagi saya sudah menopause, kemudian itu justru yang akan memperparah gejala-gejala yang lain sebetulnya. Kadang-kadang mungkin Dokter Syanti juga ada cukup banyak pengalaman ya. Kadang-kadang bleedingnya jadi malah semakin banyak begitu ya karena kecemasan tadi begitu. Atau mungkin reaksi-reaksi fisik yang lain seperti hot flush-nya dan sebagainya juga menjadi semakin berat karena cemas. Nah, akhirnya berputar karena cemas, kemudian reaksi fisik juga semakin berat, kemudian ketika reaksi fisik berat menjadi semakin cemas juga, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, terima kasih tambahannya, Bu Gama. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak ini, Bapak Gunawan Cahyadi ya. Izin tanya pada narsum, jadi dua-duanya ya. Gejala mood swing. Nah, ini tadi yang saya tanyakan nih. Pada lansia lelaki, nah, 67 tahun dengan berbagai komorbid ya. Nah, sebenarnya lebih disebabkan perubahan fisik menua secara hormonal atau gejala gangguan kejiwaan. Mohon klarifikasinya. Apa gejala menopause bisa juga terjadi pada seorang lelaki yang mungkin kekurangan hormon testosteron atau bersifat lebih feminim? Terima kasih. Gitu. Ini sebaliknya ini. Ya. Silahkan dari Dok Syanti dulu. Ya. Mungkin ini sedikit out of topic, tapi memang pada lelaki juga bisa terjadi proses penuaan ya, mungkin andropos ya istilah medisnya. Ya. Salah satunya juga memang ada gejala mood swing, tetapi dan juga mungkin ada kaitannya sama post power syndrome juga. Tapi yang sebenarnya langkah pertama itu sebenarnya kita itu harus menguraikan atau mengevaluasi. Jadi apakah ini memang medis, perlu tindakan pengobatan atau tidak? Itu poin pertama yang sangat penting. Karena memang kadang-kadang dia itu mood swing itu berkaitan juga bisa dengan gejala penyakit, contohnya demensia atau mungkin Alzheimer. Itu seringkali orang sekitar nganggapnya itu mood swing, karena dianggapnya marah-marahnya nggak berarti. Padahal buat pasiennya ini sebenarnya masalah besar karena dia jadi sangat tidak nyaman dan gejalanya makin lama akan makin progresif. Jadi sebenarnya paling pentingnya adalah diagnosisnya dulu. Kalau dia berkaitan dengan hormonal yang kemudian nanti bisa kembali ke normal, fasenya hanya fase transisi adaptif, oke. Tapi kalau ternyata itu berkaitan dengan perubahan yang patologis atau ada berkaitan dengan penyakit. Bahkan yang jelek mungkin juga tergantung dari area yang terimbas dari penyakitnya ya. Katakanlah itu ada infeksi atau ada tumor di otak, itu kadang-kadang posisinya di mana itu juga bisa mempengaruhi. Kalau dia di lobus frontalis di bagian depan yang otak yang bagian depan ada penyempitan pembuluh darah atau apa, itu kadang berkaitan dengan cara bicaranya yang jadi kasar atau dan lain sebagainya. Itu yang perlu harus disingkirkan dahulu, ada atau tidak masalah medisnya. Kalau ternyata semuanya negatif dan itu memang berkaitan dengan psikologisnya, maka kita lebih bisa untuk menghandle. Jadi reassuran pasiennya, psikoterapi dalam artian mungkin dia support dari keluarga juga dan seterusnya. Mungkin nanti lebih tepat dijawab sama Bu Gama kalau yang tentang psikoterapinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok Syanti. Silakan bisa menambahkan, Bu Gama. Jadi mau nambahkan saja ya apa yang sudah dijawab oleh Dr. Syanti tadi. Memang pada usia-usia tersebut biasanya para laki-laki ini juga mungkin sudah merasa mulai menurun secara keseluruhan. Mungkin penglihatan dan pendengaran juga tidak seperti dulu. Mungkin kekuatan fisik juga tidak sama lagi. Ini saya kira juga akan mengganggu
mulai ada pegel kanan, pegel kiri, boyo, encok, dan sebagainya. Dan ini kadang membuat kesal, seperti itu, membuat jadi lebih mudah marah. Post power syndrome, mungkin tadinya full berkegiatan, penuh, penghasilan juga penuh, lalu ada penurunan-penurunan. Ini juga bisa membuat perasaan yang tidak nyaman. Atau mungkin tadi kemampuan seksual yang juga sudah menurun, tidak seperti sebelumnya. Ini kadang juga menjadi masalah juga. Kalau saya sih secara psikologis memang kuncinya adalah bagaimana yang bersangkutan ini kemudian bersedia untuk mengevaluasi diri dan kemudian ya memaintain dirinya tadi. Psychological self-care-nya saya kira perlu ditingkatkan, kemudian lebih banyak untuk berintrospeksi dan sebagainya. Saya kira ini hal-hal yang memang dibutuhkan. Saya kira begitu. Karena memang secara umum ketika orang menjadi semakin lanjut, memang biasanya kesabaran juga memang menjadi semakin menurun. Kecemasan, mudah cemas menjadi semakin meningkat. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bu Gama. Memang menarik, nanti ke depan ini perlu diusulkan ada khusus topik tentang antropos gitu ya. Ya, ya. Ini masih kaitan dengan menopause ya, silahkan. Karena secara natural memang pasti mengalami gitu ya. Ya saja memang bagaimana lingkungan yang terdekat itu bisa untuk memahami, ya, itu yang perlu di ini. Karena kadang-kadang kita nggak tahu dari yang seperti yang saya sampaikan di depan. Jadi keresahan-keresahan seperti itu tiba-tiba muring-muring tadi bahasanya tadi ya itu rupanya maklum saja memang secara natural itu. Tinggal Memang bagaimana kita lalu menjaga kedekatan, ya intimasi dengan pasangan dan keluarga terdekat, orang-orang terdekat itu menjadi satu support ya, support ya system yang bagus yang memang ya harus diupayakan sejak sebelum hal itu terjadi. Saya kira demikian. ya karena kalau tidak bisa mensikapi juga ada beberapa survei juga bahkan kasus perceraian bisa melanda juga ya di Ya, usia-usia sepuh ya gitu ya. perceraian, Ya, perselingkuhan itu terjadi selingkuhan gitu ya. justru di usia-usia yang seharusnya sudah mendapatkan ketenangan begitu ya. Ya, 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 betul, betul. Ya, ya ini memang mengedukasi sekali. Kita prosesnya juga kalau sebagai lelaki kalau nggak pernah tahu begini juga, wah ini nggak bisa memahami ya. Alhamdulillah nih, kita bersyukur nih dapat dua narasumber yang luar biasa. Baik, ada lagi dari teman-teman audiens yang pengen juga berdiskusi tentang perimenopause. Nah, ini belum tuntas ini kalau belum banyak yang bertanya ya ataupun tadi yang disebut holistik tadi itu ada yang menambahkan begitu, itu lebih menarik. Ya, ya, karena kita sebagai praktisi kesehatan tradisional tentu tadi disebut Bu Gama juga memang dari berbagai macam eh, istilahnya kajian ya, dari berbagai macam cara untuk membuat sehat dan bahagia gitu. Dan termasuk sejahtera. Ya silahkan. Ini banyak para ini juga pakar-pakar juga nih yang hadir ya, atau pemerhati. Ya ini ada 56. Nah, silahkan ada yang ingin apa menyambung dari pembicaraan. Waktunya masih cukup banyak karena kalau lihat waktunya masih berdurasi sampai 16:27. Jadi masih panjang. Jadi silahkan kalau ada yang mau menambahkan ataupun ada bertanya. Nah, ini ada dari M. Hasanah. Ini Bu M. Hasanah ya. Ya, saya mau tanya. Oh, ini ada lagi. Sebentar, ada dua pertanyaan. Baik. Saya sudah 2 sampai 3 bulan tidak haid. Apakah saya menuju premonopause ya, Dok? Gitu. Tujukan mungkin kepada Dok Sianti ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Hernandi Pratama Krisna. Saya mau tanya, titik akupuntur untuk penyembuhan tulang belakang untuk kasus lansia. Wah, ini mohon maaf, ini kayaknya menyimpang. Kali ini kita menopause. Jadi yang Bu M. Hasanah saja yang kita jawab. Mohon maaf, Pak. Silakan Bu Dok Sianti. Ya, baik.
Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hasana. Jadi eh, ini ya 2-3 bulan tidak haid, kemudian gampang capek, tapi ya untuk keinginan berhubungan masih ada. Mungkin kembali lagi dari profilnya ya, apa kriteria-kriterianya tadi. Kalau sesudah 40 tahun, kemungkinan memang sudah ada tadi yang ada 10 tahap itu, kita sudah ada di late masa reproduksi. Tapi kalau belum 40 tahun dan sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita perlu evaluasi apakah ada kemungkinan ke arah precox. Ya, ini dijawab lagi umur 51, kalau umur 51 nggih Bu, kemungkinan besar perimenopause. Jadi bukan pre tapi sudah peri. Sudah berada di tahapan di mana pola menstruasinya berubah karena sisa dari sel telur yang masih aktif atau masih bisa berovulasi sudah minimal, dan kemudian juga sensitivitas dari folikel atau dari sel telur itu sudah menurun. Jadi walaupun hormonnya sudah naik, sudah tinggi, FSH-nya tinggi, LH-nya tinggi, dia masih anteng-anteng saja. Akibatnya siklus haidnya macet seperti itu. Jadi kalau di umur 51 dan haidnya sudah mulai setiap 2-3 bulan sekali, berarti memang sudah mendekati ke arah perimenopause. Dan untuk kapan benar-benar sudah final menstruation period 12 bulan itu, kalau memang sangat emergensi ingin tahu, bisa diperiksakan AMH atau anti Mullerian hormon. Tetapi kalau sejauh gejala yang lainnya masih bisa diterima, kemudian tidak ada emergensi untuk terapi apa-apa, mungkin bisa dilalui saja dengan yaitu tadi natural dan happy. Yang penting di-prepare untuk perubahan lifestyle-nya. Jadi diusahakan supaya asupan nutrisinya bagus, aktivitas fisiknya cukup, kemudian juga positive thinking, dan juga mulai ada program-program untuk penapisan masalah-masalah kesehatan, karena tadi berkaitan dengan kardiovaskuler, lebih mudah infeksi, keropos tulang. Nah, itu mungkin yang harus antisipasi, karena kalau kita sudah jatuh ke salah satu penyakit atau salah satu masalah itu biayanya besar dan pengobatannya tidak bisa kembali seperti semula. Mungkin itu yang perlu dipikirkan. Jadi bukan hanya cessation atau bukan hanya masalah sudah tidak haid lagi, tapi apa impact atau apa masalah kesehatan yang mungkin bisa berkaitan dengan menopause yang harus kita persiapkan. Ini seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, Bu Hasana. Ya, Bu Hasana. Bu Gama masih menambahkan tentang ini, Peter? Saya kira sudah cukup lengkap Cukup ya. ya. Jadi, ini ditambah di situ Bu Hasanah bilang, tapi keinginan untuk berhubungan masih tetap dan semangat ya. Usahakan tetap semangat Bu, dan saya Ya, kira ini tidak ada masalah kok begitu ya. Walaupun ya. sudah menopause juga saya kira tidak ada masalah dalam hal ini. Jadi tetap Ya. semangat aja Bu, gitu. Iya, semangat ya Bu Hasan, Bu Hasana. Ya, terima kasih Bu Hasan. Kalau ada kurang mantap lagi, akan ditambah lagi nanti jawabannya. Baik, ada lagi yang dari audiens yang ingin sharing-sharing tentang ilmu yang mungkin bagi kami kaum laki mungkin langka ya, gitu. Mungkin perempuan juga mungkin ya belum memahami juga ya, belum memahami tentang menopause tadi itu dari awal timbul gitu. Baik. Oh, ini ada lagi. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama Bu Hasan. Silahkan, ada lagi yang masih ada cukup waktu. Nah, ini memang yang orang terdekat tadi ini memang sangat penting ya untuk menyokong bagaimana, karena prosesnya cukup panjang juga ya, kalau ada yang mulai 45 tahun, 47 tahun, walaupun rata-rata 51 sampai 55, jadi kan cukup panjang. Jadi bagaimana orang-orang sekitarnya itu untuk menyokong supaya masa-masa itu bisa ya happiness bareng-bareng gitu loh. Seperti yang selain tips tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Gama. Mungkin ada penambahan kita.
Iya, saya kira Ya, mungkin juga tadi ya tambahan sedikit lah rekreasi ya, kecil-kecil, tidak usah harus yang mahal-mahal atau jauh-jauh, tapi ya kita bisa mungkin sedikit mencari hiburan yang sekitar kita yang murah meriah dan menyenangkan. Saya kira juga ya. bisa menjadi Saling perhatian berarti ya, betul, memperhatikan ya, perhatian. Ya. memberikan kejutan-kejutan kecil untuk Iya, pasangan, iya, iya, membawakan oleh-oleh yang sederhana, itu kan iya, iya. hal kecil tetapi akan terasa ininya ya, perhatiannya, kira-kira begitulah. Ya. Soalnya banyak banyak kayaknya sudah uang udah cukup gitu ya. Tapi kok masih ada minta itu gitu macam-macam gitu. Jadi kadang-kadang para suami ini ya keluhan dari teman-teman gitu seperti itu. Jadi akhirnya mereka punya hangout masing-masing gitu. Akhirnya malah bukan mendekat tapi malah menjauh. Ya ini luar biasa. Jadi malah justru hal ini harus dihadapi karena natural dan memang harus bersama-sama eh, dengan pasangan supaya ini berjalan dengan baik. Yang disebut tadi, Saya kira pergi ya, bersama berdua itu menjadi ya, sesuatu yang penting ya Pak ya. betul, ya, ya. Apalagi Mencari kalau hobi bersama begitu kan, hobi yang kegiatan-kegiatan yang berdua. sempat sempat hilang ya, umpama ya. Kalau udah kerja ini tahu udah banyak yang hilang apa masa tua ya. Nah, itu Tersita booming dari waktu dengan iya, bekerja dan anak-anak. Nah ini ya, saatnya malah mengulang kembali ya, begitu. ya. Kalau punya cucu tadi ya bisa jadi rekreasi juga ya. Saya lihat Instagramnya Bu Gama, wah pasti kita ada banyak cucu ya. Itu salah satu untuk eh, membalanskan masa-masa itu. Baik, ada lagi dari audiens, silahkan. Bu Dok Sianti ada penambahan. Tadi kan cepat-cepat tuh Dok, karena mohon maaf tadi waktunya mungkin bisa bisa yang dari sekian tadi ada yang penting yang perlu disampaikan barangkali yang terlewatkan gitu Dok Sianti. Iya, iya, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya memang apa ya, titik beratnya mau di mana saya juga bingung. Kalau masalah saya pengennya itu gini, kadang-kadang orang mikir itu mens itu sekedar keluar darah, tapi Betul. sebenarnya itu kan kondisi fisik secara keseluruhannya. Jadi makanya saya garis bawahi bahwa itu bukan cuma di rahim, bukan cuma di indung telur, tapi itu mulainya dari otak. Bagian dari Oh, otak yang disebut sebagai hipofisis, hipotalamus itu mempengaruhi, dan sebenarnya mood emosi kita juga bisa mempengaruhi itu kayak gitu. Jadi bagaimana support system untuk bisa melalui menopause itu physically dan mentally prepare. Ya, secara mentalnya memang sudah bisa menerima bahwa menopause itu bagian. Waktu kita mulai menars pertama umur 13 atau 14, itu udah tahu kalau itu nanti ujungnya bakalan menopause. Entah itu secara normal, natural, ataupun karena adanya kondisi medis yang menyebabkan kita ya sudah berhenti pengobatan dan lain sebagainya. Yang satu yang perlu digarisbawahi yaitu tadi bahwa ada kontinuitas dari um, lifestyle yang harus terus diperbaiki dan terus dipertahankan. Kayak kadang-kadang yang sering itu ibu-ibu itu bilangnya, saya itu sudah gerak loh Dok, dari pagi bangun tidur sampai malam itu kerja di rumah. Nah, padahal yang disebut sebagai olahraga itu adalah ada kriterianya sebenarnya. Benar-benar aktivitas fisik yang bisa meningkatkan denyut jantung sampai sekian selama berapa jam, itu ada kriterianya. Jadi kalau cuman kita riwa-riwi di rumah, kemudian apa namanya bersih-bersih, nyuci atau apa, itu benefitnya untuk mungkin untuk mental kita cukup ya, karena kita merasa ada fulfilling bahwa saya memenuhi kewajiban atau saya membantu keluarga, saya menyediakan tempat yang layak, yang nyaman untuk sekeluarga. Tetapi untuk fisiknya kita kurang, Mas Ian. Jadi kita nggak menyiapkan badan kita untuk mengalami perubahan menopause itu secara sehat. Jadinya akhirnya begitu estrogennya turun, hormon-hormon suportifnya turun, yang muncul adalah berbagai macam banyak keluhan fisik yang sebenarnya bisa kita prepare dari jauh-jauh hari
bukan cuma pada saat mensnya udah mulai macet baru kepikiran, tapi dari awal di masa reproduktif itu sudah bisa kita, oh saya harus olahraga. Katakanlah kalau moderate activity 150 sampai 300 menit sehari, itu berarti berapa jam? Satu hari 1 jam untuk 5 hari. Moderate activity itu apa? Aktivitas gerakan yang membuat detak jantung kita lebih dari normal kayak gitu. Nah, kayak gitu kan mungkin awareness untuk itu masih belum ada. Terus what next-nya? What next-nya nggak cuma dijaga, nggak cuma meningkatkan, tapi juga dimonitor. Artinya sehat, bukan berarti kalau orang sehat nggak boleh ke dokter, nggak boleh periksa lab. Orang sehat justru periksa supaya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki, atau untuk parameter ini saya sudah baik, harus saya pertahankan. Mungkin itu Pak message-nya. Kalau detail kata-katanya kan mungkin nggak terlalu Ya, penting, baik. tapi intinya adalah awareness. Ya, Mungkin kesadaran diri ya, apa perubahan-perubahan yang di dalam tubuh. Seperti tadi ya, perlu tadi kalau Bu Gama ada self talk gitu ya, itu luar biasa itu. Ya, itu biasanya kita sering lakukan kalau di perkumpulan kami. Ya, karena itu kan berkaitan tadi pola pikir tadi itu, kemudian ada juga pola hidup dan juga termasuk pola makan. Nah, ini kayaknya belum disinggung nih tentang apakah ada pengaruh makanan itu juga bisa mempercepat menopause atau malah memperlambat gitu. Nah, silakan dari Bu Gama atau Bu Gama aja ya. Silakan. Kalau masalah makanan, terus terang saya tidak Ya, punya ilmunya ya Pak ya. baik. Artinya apakah ada makanan yang kemudian bisa mempercepat atau memperlambat menopause? Terus terang saya tidak Ya, tahu, tetapi bahwa kita harus makan makanan yang sehat, saya kira itu pasti gitu ya. Jadi kecukupan gizi dan keseimbangannya, apalagi ketika kita sudah tidak muda lagi, saya kira ada hal-hal dalam perilaku makan yang juga perlu kita kelola, tidak makan berlebihan, tidak terlalu banyak makan yang manis-manis, berlemak-lemak. Saya kira itu adalah satu kondisi yang umum. Tetapi apakah ada yang bisa mempercepat atau memperlambat menopause? Terus terang saya tidak tahu. Mungkin Dokter Sianti punya ya. ilmunya gitu. Silakan Dok Sianti, siapa tahu nih ada saya ngulik karena nggak dibahas tadi. Kalau kalau anak-anak usia remaja kan ada itu karena banyak makanan dia mempercepat dia proses jadi akil balik gitu ya, ibaratnya begitu. Nah, ini sekarang ya. saya tanyakan kalau di ujung seperti ini apakah bisa menghentikan atau malah memperlama gitu. Silakan. Tidak ada. Jadi precox, kalau di pubertas precox atau pubertas dini memang ada sangat berkaitan dengan dislipidemi atau gangguan perlemakan. Jadi kalau lemak ditimbun terlalu banyak, itu dia akan dikonversi menjadi hormon. Sehingga dia mungkin memang kebanyakan anak perempuan yang gemuk itu biasanya dia kan menstruasinya lebih cepat daripada normal. Sedangkan kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah ada asupan makanan yang bisa memperlambat ya? Isoflavon ya Pak ya. Isoflavon itu banyak didapatkan pada kacang-kacangan, terutama seperti kacang kedelai, itu bisa memperlambat menopause karena dia bisa mensuplai fitoestrogen, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin memang ada penyakit tertentu tidak bisa mengkonsumsi itu. Kalau pada umumnya konsumsi isoflavon bisa memperbaiki atau menambah kadar estrogen dalam tubuh secara aman dibandingkan kalau dengan hormon replacement terapi. Jadi kalau memang ada keluhan berat ya, contohnya keluhan kardiovaskuler, osteoporosisnya parah, atau keluhan lain yang bisa mengganggu kesehatan, itu juga dimungkinkan kita memberikan hormon replacement terapi. Jadi memang dengan sengaja diberikan hormon untuk memperbaiki kondisi fisik, itu bisa. Jadi bisa dari makanan, bisa juga dari obat-obatan untuk untuk mensmoothkan atau untuk memperingan keluhan-keluhan di masa terutama di perimenopause. Karena itu yang perimenopause ini biasanya yang paling banyak keluhan.
Kalau yang menopause itu yang harus kita maintain. Jadi biasanya kalau memang sudah cessation, sudah selesai haidnya, maka kita maintain kesehatan kita. Dan memang keluhan-keluhan seperti hot flush itu sudah jauh lebih berkurang kalau sudah masuk ke masa menopause. Mungkin seperti itu. Baik, Dok. Oke. Iya, kalau menurut saya sih memang menopause tidak perlu ditakutkan ya, Ya. karena nggak ada apa-apa kok ya. Saya sudah menopause dan saya tidak merasakan apapun, tidak merasakan bedanya dengan sebelum menopause begitu ya. Saya kira ini sesuatu yang perlu disikapi dan dijalani dengan ya biasa-biasa saja, sehingga tidak akan ada efek yang berlebihan menurut saya tidak ada. Ya, ya. Jadi secara alamiah saja, natural ya. Natural dan kayaknya ya nggak ada apa-apa tuh Ya, gitu. ya. Ya, ya. Ya, ya. Walaupun ada tanda-tanda tadi itu ya, sinyalnya ada sinyalnya, memang ada Ya yang kalau menurut persentase. saya sih malah bersyukur karena sudah tidak Ya. direpotkan dengan menstruasi setiap bulan ya. Begitu, Ya, tidak ya, ya, direpotkan dengan itu dan ya, tidak ya, ada hal yang lain lagi kecuali itu gitu maksud saya. ya. Dan lebih hemat ya. Betul, betul. Lebih hemat. Ya, ya. Tadi kalau kalau lingkungan kita Indonesia kan memang kayak seperti yang katakan Dok Siati, makanan sehari-hari kita memang isoflavon ya, tahu tempe gitu kan. Nah, itu memang menyehatkan gitu ya. Hanya saja bagi yang penderita apa tertentu ya tadi yang disebut tadi ya gout apa ya itu itu perlu diet ya gitu ya, Dok, ya gitu. Balance lah, balance, Ya, tidak balancing, tidak ya. berlebihan. Ya, Jadi kita itu diuntungkan oleh berbagai faktor ya. Secara genetik ras kita juga lebih adaptable terhadap perubahan ini. Kemudian juga dari habituasi pola makan, kalau kita mengadop pola makan tradisional atau yang umum kan juga nggak terlalu banyak bahan tambahan. Kemudian proses foodnya kita harusnya juga nggak berlebihan. ya, ya. Variasi makanannya juga banyak, makanan fermentasi juga bagus, harusnya oke. Yang masalah adalah kalau kita sudah adaptasi dan mengadopsi budaya-budaya yang salah ya, yang tidak sehat yang diadopsi itu yang sayang sebenarnya kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, menarik sekali nih. Eh, baik, sebelum QA ini kita akhiri, silahkan ada penanya lagi yang mungkin masih ada yang kurang tambah atau apa. Saya rasa luar biasa ini pemaparannya. Nanti topik berikutnya kita sarankan ke panitia di andropos itu. Karena belum pernah dikupas ini, saya pernah lihat tuh belum banyak dikupas. Kalau menopause banyak, hanya andropos ini ya. Jadi sama-sama ada balancing untuk mensikapi itu ya, supaya hidup lebih harmonis ya, ya tadi bahagia sejahtera lahir batin gitu ya sampai akhir hayat gitu. Baik ya, sebentar silakan, masih saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk bertanya lagi sebelum kita akhiri sesi ini. Ini saya juga tadi ada Pak Hilman. Apakah Pak Hilman sudah hadir ya? Nah, saya tanya dulu. Bapak Hilman, apakah hadir? Atau dari host ada yang mewakili untuk nanti penyerahan sertifikat? Ini ada Pak Hilman belum hadir. Oh, Pak Heru. Tes, apakah Pak Hilman sudah hadir? Ada. Oh, ada. Oh ya, terima kasih. Tapi Selamat sore. tadi belum di mute. Oke. Oke, siap-siap Pak Hilman. Ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hilman atas kehadirannya. Ya. Terus, Baik, Dokter Indria, ya Dokter Sianti. Ya, hari ini luar biasa kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru lagi ya dari kedua narasumber yang sangat luar biasa dan pakar moderator kita, sehingga dapat membawa manfaat untuk kita ketahui pada Isminar Spikti seri ke-195 dengan tema psikologi, sosial, visual, dan visual change in premenopause syndrome.
Untuk itu saya mewakili Pikti dan seluruh peserta Ismina Pikti seri ke-195 mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini dan juga moderator kita dan seluruh panitia Pikti. Sebagai apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, maka saya mewakili Pikti menyampaikan sertifikat penghargaan Pikti kepada narasumber pertama yang sangat berpengalaman, Dr. Indria Laksmi Gamayanti, MSI. Mohon diterima, Dok. Baik, terima kasih sekali atas pemberian sertifikatnya dan juga kesempatannya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman di sini. Terima kasih. Ya, luar biasa nih. Untuk itu juga kepada narasumber kedua yang juga sangat kompeten, Dr. Syanti Dewi, mohon kiranya dapat menerima Ismina Pikti, penghargaan dari Pikti ini. Silakan, Dr. Syanti. Ya, terima terima kasih banyak atas sertifikatnya dan juga atas kesempatan untuk sharing dan diskusi dengan Pikti. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Dok. Dan juga kita tidak lupa kita berikan kepada moderator kita yang kompeten dan luar biasa hari ini, Dr. Agus Priyitno. Silakan, Dok, diterima. Terima kasih Pak Ilman dan atas kesempatan untuk menjadi moderator di acara Pikti sore hari ini. Terima kasih. Ya. Sebelum acara Ismina Pikti hari ini ditutup, kami mengundang kembali seluruh peserta untuk mengikuti Ismina Pikti seri ke-196 pada tanggal 30 Juni 2024 hari Minggu pukul 14.30 dengan tema Integrative Care for Newborn Babies. Dengan pembicara pertama, Dr. Natalina Susilawati, SPA. Pembicara kedua, Dr. Teresia Dimiati, LSKM, MM, PhD. Dengan moderator, Dr. Gunadi Widarsa. Pembukaan dibawakan oleh Dr. Edi Iskandar, MSc, dan penutupan oleh Dr. Willy Japaris, Mars, PhD. Pada kesempatan ini, saya mewakili mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ismina Pikti seri ke-195 dengan tema Psikologi Sosial Visual Change in Premenopause Syndrome dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabe sata, bawantu sekitar Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam sehat, sampai jumpa di Ismina Pikti minggu depan. Terima kasih.